Belajar firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tapi saat pun kami tidak mau undur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di nama Tuhan, firman Tuhan dari Galatia 2. Surat Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia. Kemarin kita mempelajari Galatia pertama dan hari ini kita melanjutkan dari pasal yang kedua, dari ayat 1, Paulus diakui oleh para rasul.
menjadi judul perikop yang pertama ini. Paulus pergi, di ayat yang kedua diceritakan bahwa Paulus pergi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di ayat berikutnya juga Paulus menghadapi hadangan, namun Paulus tidak mau mundur dan tunduk. Dan di sisi lain kita juga melihat bagaimana Paulus mendapatkan kesaksian bahwa telah dipercayakan pemberitaan Injil ini untuk orang-orang tak bersunat, dan Paulus pun diberi kekuatan. Dan setelah banyak orang juga melihat bagaimana kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada Paulus pada waktu itu, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat pun berjabat tangan. Dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan ini, perikop pertama membuktikan bagaimana Paulus diakui oleh para rasul yang disebut pada waktu itu sebagai soko guru jemaat. Di perikop yang kedua, kita juga melihat bagaimana Paulus juga diberi keberanian ketika ada tim pelayanannya yang sudah mulai keluar dari kebenaran Injil. Berani menegur ketika ada yang berlaku tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Karena tadi di ayat sebelumnya memang salah satu tugas rasul adalah menjaga supaya kebenaran Injil itu tinggal tetap dalam jemaat. Dan itu juga dilakukan Paulus bahkan kepada rekan sekerjanya, tidak hanya bertatap muka mungkin yang menyampaikannya, tetapi pada waktu itu terang-terangan di hadapan jemaat, karena yang telah dilakukan oleh Kefas itu mempengaruhi jemaat, sehingga banyak jemaat berlaku munafik, bahkan juga Barnabas pun ikut. Dan perikop yang terakhir di pasal 2, kita juga melihat bagaimana keutamaan dari kebenaran Injil. Paulus menyampaikan bahwa karena imanlah dalam Kristus Yesus orang dapat dibenarkan dan bukan karena perbuatannya. Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya telah mati oleh hukum Taurat dan telah disalibkan dengan Kristus. Dan Paulus hidup bukan lagi sendiri hidup, namun hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk Paulus dan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bagaimana Paulus menjalani pelayanannya berdasarkan penyataan. Penyataan yang dimaksud juga sudah disampaikan di pasal 1 ayat yang ke-12, pasal 2 ayat yang ke-2, diulang bahwa penyataan ini menunjukkan bahwa bukan karena Paulus mendengar dari manusia, namun langsung bertemu dengan Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan Paulus melayani. Mari kita boleh mengikuti teladan Paulus, dan amanat teks yang bisa kita ikuti adalah Rasul Paulus melayani dengan kasih karunia dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan Paulus juga diberi kekuatan untuk berani menegur ketika ada orang yang berlaku tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, aplikasi buat kita pagi hari ini, apakah kita sudah berani menegur ketika ada saudara yang berlaku tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Yang kedua, kita bisa meneladani bagaimana pelayanan pertama Paulus ketika dipanggil memberitakan Injil, tidak undur, tidak tunduk ketika ada hadangan,
dan terus melakukan pelayanan yang telah dipercayakan, dan juga yang terutama memberitakan kesaksian bahwa dirinya juga telah mati oleh hukum Taurat dan menyalibkan diri di dalam Kristus supaya hidup kita tidak lagi hidup dengan kedagingan, namun hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan diri untuk kita semua. Amin. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan melalui Mas Tanjung. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita tetap ada kerinduan untuk terus dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan pujikan Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawa pulih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawa pulih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Galatia 2, supaya kita juga sebagai hamba-hamba Kristus, kita tetap bergantung, tetap percaya bahwa kekuatan kita ada dalam Roh Kudus yang memberikan kepada kita keberanian untuk menegur orang yang berbuat salah, untuk membawa mereka hidup di dalam kebenaran, supaya kita terus membuka hati terhadap pimpinan Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang berlimpah buat setiap kami, buat aku Tuhan dalam pelayanan, dalam segala aspek hidup. Tuhan, aku terus berdoa supaya setiap kami yang saat ini join boleh terus diurapi, dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus untuk terus mengerjakan pelayanan dengan hati yang tulus dan menyatakan kebenaran di saat banyak orang berbuat salah. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, berikanlah kepada kami Tuhan kemampuan untuk kami boleh menjadi teladan seperti Paulus di dalam pelayanan. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, rintangan, dan sakit penyakit, kami terus berdoa supaya Tuhan iman kami terus diteguhkan untuk meneguhkan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus.